Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi dalam kajian online setiap subuh, setiap hari ba'da subuh. Mudah-mudahan segala aktivitas kita baik muamalah ataupun ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selaku amalan solihan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sesuai dengan karakteristik sifat pengajian online ini, saya membahas terkait hadis-hadis yang bermasalah, terutama membahas tentang hadis-hadis yang ditanyakan oleh ikhwatu iman. Nah, hadis yang selanjutnya yang ditanyakan adalah terdapat hadis bahwa saum Ramadan atau amal saum Ramadan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali sampai menunaikan zakat, begitu. Kurang lebih begitu maknanya. Jadi saum kita masih ada di pertengahan, amal saum kita masih ada di pertengahan antara langit dan bumi. Jadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menunaikan zakat. Dengan kata lain, salah satu syarat diterimanya amal saum kita yaitu setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, pertanyaannya, bagaimana redaksi hadis seperti ini? Kedua, di dalam kitab apa hadis ini termaktub? Ketiga, apa maksud dari hadis ini? Keempat, bagaimana derajat hadis ini? Nah, itu yang akan kita bahas. Setelah saya melakukan sebuah pencarian, sebuah hadis yang dimaksud saya temukan di dalam salah satu kitab yang bernama Al-Gharaib Al-Multaqatah min Musnadil Firdaus. Al-Gharaib Al-Multaqatah ini diambil dari Musnad Al-Firdaus karya Imam Ibnu Hajar. Kalau kita perhatikan, kitab ini kurang populer. Kitab ini kurang masyhur. Karena kitab-kitab yang masyhur itu sudah disebutkan, diantaranya adalah kitab-kitab musannafat, kitab-kitab ma'ajim, kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, kitab-kitab sahih, dan beberapa kitab yang bersifat kitab-kitab di bawah kitab Mashadir al-Asliyah, termasuk nanti kitab-kitab yang bersifat ta'liqat atau ta'liqat. Nah, dengan begitu, kita harus mengetahui kitab-kitab atau secara klasifikasinya. Kita harus paham klasifikasi sebuah kitab. Misalkan, ada kitab-kitab yang dinamai dengan kitab musannafat, kitab musannaf. Ada kitab-kitab musannaf ini karya siapa saja. Kemudian kita kaji karakteristik kitab musannaf ini bagaimana. Dan hadis-hadis yang dicantumkan di dalam kitab musannaf ini bagaimana. Ada lagi nanti kitab ma'ajim, mu'jam. Karakteristik yang disimpan atau hadis-hadis yang berada di dalam kitab ma'ajim itu bagaimana? Nah, kita pun harus tahu. Termasuk kitab musnad. Nah, kitab musnad itu apa saja sebutkan, kita pun harus tahu kitab-kitab musnad, sifat dan karakteristik hadis-hadis yang disimpan di dalam kitab-kitab musnad itu bagaimana. Nah, kita pun harus tahu. Ada juga kitab sunan. Nah, kitab-kitab sunan itu bagaimana karakteristiknya, dan ada kitab sahih.
Di antaranya kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan sebagainya. Nah, karakteristiknya bagaimana gitu kan? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah di antara sedikit tentang pemahaman dari makna-makna klasifikasi sebuah kitab, dan kita memang harus tahu gitu klasifikasinya. Kemudian karakteristik kitab-kitab itu bagaimana kita pun harus tahu agar memudahkan pemahaman kita di dalam salah satunya di dalam memeriksa sebuah hadis. Nah, kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar dari Al-Gharaib Al-Multaqatah ini dari Musnad Al-Firdaus termasuk kitab yang kurang populer, kitab yang kurang masyhur. Makanya ketika kita akan mencari di dalam kitab digital atau kutub Maktabah Syamilah di dalam Maktabah Syamilah itu ketika kita memberikan kode mutunul hadis, nah kitab ini tidak akan keluar gitu. Jadi kitab ini tidak akan keluar, maksudnya hadis ini tidak akan keluar dari mutunul hadis. Padahal mutunul hadis itu adalah di antara kumpulan-kumpulan kitab yang masyhur. Ada juga kata kunci yang lainnya ada. Tapi kalau kita mencari hadis yang dimaksud itu tidak akan ketemu. Makanya ada caranya juga di dalam menggunakan Maktabah Syamilah. Jadi meskipun kita memiliki Maktabah Syamilah, apabila tidak bisa menggunakan bagaimana caranya, ya itu pun akan kesulitan. Sebab Maktabah Syamilah pun ada cara-caranya untuk mencari hadis. Jadi tidak segampang sebuah ucapan atau tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak. Mencari hadis meskipun menggunakan Syamilah itu tidak segampang yang kita kira. Memang ada kesulitan-kesulitan apalagi bagi orang yang awam yang belum mempelajari secara detail bagaimana cara mencari hadis, tahrij hadis menggunakan Syamilah. Itu ada metode-metodenya, makanya kita pun harus belajar bagaimana cara mencari hadis, bagaimana cara mentahrij di dalam Maktabah Syamilah. Kemudian kita bandingkan dengan kitab-kitab aslinya. Apabila kita tidak memiliki kitab aslinya, nah kita pun harus tahu bagaimana kerja metodologi Maktabah Syamilah ketika ada link dengan PDF kitab aslinya. Baru kita bandingkan dengan kitab aslinya, apakah sesuai isi Syamilah dengan kitab aslinya, seperti itu. Jadi mencari hadis menggunakan Syamilah sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak orang yang bilang terkait, katanya saya sangat, atau Ustaz Robi katanya mudah sekali mencari hadis. Sebetulnya tidak mudah itu. Mentahrij hadis itu tidak mudah. Bahkan memerlukan waktu beberapa jam, memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Bahkan kalau memang hadisnya banyak, itu memerlukan beberapa waktu itu. Kadang 1 hari pul, kadang 2 hari, bahkan kadang 3 hari itu untuk meneliti sebuah hadis gitu kan. Jadi tidak mudah sebenarnya gitu kan. Ada kesulitan-kesulitan yang memang harus kita terus pelajari. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, terkait hadis yang tadi saya maksudkan bahwa amal-amalan Ramadan itu belum diterima oleh Allah, sifatnya menggantung antara langit dan di bumi, antara langit dan bumi sebelum menunaikan zakat. Dengan kata lain, ibadah atau amal saum bulan Ramadan itu syaratnya atau syarat diterimanya apabila setelah menunaikan zakat fitrah begitu. Nah, setelah melakukan pencarian sebuah hadis, tadi saya sudah temukan bahwa hadis ini berada di dalam kitab Al-Gharaib Al-Multaqatah dari Musnad Al-Firdaus.